Aku pindah ke rumah kos itu pada awal musim hujan. Bangunannya sederhana, 2 lantai, bercat putih gading yang mulai pudar, tapi bersih dan terasa hangat. Terletak di ujung gang kecil, jauh dari hiruk-pikuk jalan besar, rumah itu seperti dunia kecil yang terpisah dari keramaian. Di gerbang, sebuah papan kayu bertuliskan, "Kos khusus pria, kamar tersisa 1, bergoyang pelan tertiup angin sore." Dan di sanalah aku pertama kali melihatnya. Ia berdiri di ambang pintu, memegang secangkir teh hangat. Rambutnya tergerai rapi, sebahu. Bukan tipe wanita yang mencolok, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan dari caranya menatap. Dari cara ia tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat. Hangat, menenangkan. "Emas yang telepon tadi?" tanyanya lembut. "Iya Bu, saya Damar. Panggil aku Bu Rania saja." Suaranya rendah tapi lembut. Ada nada kesepian yang nyaris tak terdengar. Tapi entah kenapa, telingaku menangkapnya. Ia mengajakku berkeliling sebentar, memperlihatkan kamar kosong di lantai bawah. Rapi, sederhana. Jendelanya menghadap ke halaman kecil yang ditumbuhi pohon kamboja dan lampu taman yang redup. Kamar itu langsung terasa nyaman. "Jarang ada yang tahan lama di kamar itu," katanya pelan tanpa menatapku. "Kenapa?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Mungkin karena malam di sini terlalu sepi." Aku tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Tapi di balik kalimat itu, aku merasa seperti ada cerita yang disembunyikan. Hari-hariku di kos itu berjalan biasa saja. Para penghuni lain kebanyakan pekerja kantoran yang berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Kami jarang berbincang, hanya saling sapa seperlunya. Berbeda dengan Bu Rania. Setiap sore ia menyiram tanaman, setiap pagi ia menyapu halaman, dan setiap kali kami bertemu selalu ada senyum kecil yang seolah berkata, "Kamu tidak sendirian di tempat ini." Kadang ketika aku pulang lembur, aku melihat lampu dapurnya masih menyala walau jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dari balik jendela, bayangannya terlihat samar sedang duduk sendirian, menatap secangkir minuman hangat yang sudah lama dingin. Tapi aku tak pernah berani mengetuk. Sampai pada suatu malam, ketika seluruh penghuni kos terlelap dan hujan jatuh pelan di atas atap seng, terdengarlah ketukan pelan di pintu kamarku. Sangat pelan. Namun cukup untuk membuatku terjaga sepenuhnya. Aku berdiri perlahan, mendekati pintu. Dan sebelum membukanya, aku sudah tahu siapa yang berdiri di baliknya. Karena hanya satu orang di rumah ini yang masih terjaga oleh rindu. Dengan jantung yang berdetak tak menentu, aku menyentuh gagang pintu. Sementara dari balik sana, terdengar suaranya berbisik lirih, memanggil namaku. "Damar." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan angin. Tapi, ada getaran di tiap huruf yang menyentuh telingaku. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu memutar gagang pintu. Pintu terbuka pelan, dan di sanalah ia berdiri. Bu Rania. Ia mengenakan kardigan tipis berwarna krem. Rambutnya terikat sederhana. Beberapa helai terlepas membingkai wajahnya yang terlihat lelah. Matanya sedikit memerah, namun masih menyimpan kelembutan yang sama. "Aku ganggu?" tanyanya pelan. "Tidak Bu," jawabku gugup. "Ada apa? Semuanya baik-baik saja." Untuk sesaat, ia tak menjawab. Hanya menatapku, seakan mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang sudah lama tertahan. "Hujannya deras tadi, genteng di dapur agak bocor," katanya akhirnya. "Aku cuma ingin memastikan kamar Mas tidak kemasukan air." Jawaban yang sederhana, tapi firasatku berkata ada hal lain di balik kedatangannya. "Hanya itu?" tanyaku dengan sopan. Ia mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Dan mungkin
Aku juga tidak ingin sendirian malam ini. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menggoda. Justru terdengar rapuh. Jujur, seperti seorang manusia yang kesepian sedang meminta ditemani, bukan dirayu. Aku terdiam beberapa detik, bimbang antara sopan santun dan rasa penasaran yang diam-diam mulai tumbuh di dadaku. Kalau ibu mau, silahkan duduk sebentar, ujarku pelan, mundur setapak memberi ruang. Ia melangkah masuk ke kamarku dengan hati-hati, seolah berjalan di atas kenangan yang masih basah. Duduk di ujung ranjang, menjaga jarak yang sopan. Tangannya menggenggam cangkir yang entah sejak kapan ia bawa. Aku jarang masuk ke kamar para penghuni, tapi entah kenapa malam ini aku merasa aman di sini. Kata aman itu menghantam dadaku pelan-pelan. Apa yang membuat ibu tidak merasa aman? Tanyaku tanpa sadar. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh luka yang belum sembuh. Kadang, luka paling dalam bukan karena orang yang datang damar, tapi karena orang yang pergi terlalu cepat. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya hanya sebagai ibu kos, melainkan seorang wanita dewasa yang menyimpan terlalu banyak sepi di dalam dirinya. Keheningan kembali menggantung di antara kami. Tapi kini, keheningan itu berbeda. Tidak lagi canggung, melainkan penuh makna. Aku bisa mendengar napas kami. Sinkron, pelan. Kemudian ia berkata, "Maaf kalau aku membuat Mas tidak nyaman." Aku menggeleng. "Tidak, Bu. Justru ini pertama kalinya sejak pindah ke sini, saya merasa tidak sendirian." Ia menatapku kembali. Lama, dalam, seolah menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Untuk beberapa detik, dunia seperti berhenti berputar. Dan pada saat itu, aku tahu ini bukan lagi sekedar hubungan antara penyewa dan pemilik rumah. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi hati. Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, tangannya perlahan menyentuh punggung tanganku. Sebuah sentuhan singkat yang membuatku sadar. Batas itu mulai memudar. Aku refleks menegang, bukan karena takut, melainkan karena sentuhan itu terasa begitu jujur, hangat. Sebuah sentuhan yang tidak membawa niat buruk, tetapi justru menyampaikan sesuatu yang tak mampu diucapkan dengan kata-kata. Burania segera menarik tangannya. "Maaf," ucapnya lirih. "Aku tidak seharusnya." "Tidak apa-apa," jawabku cepat, tanpa benar-benar tahu kenapa aku membelanya. "Ibu tidak salah apa-apa." Ia menatapku kaget, lalu perlahan tersenyum tipis. Ada rasa lega di matanya. Tapi bersamaan dengan itu, juga ada ketakutan. "Kamu terlalu baik, Damar," katanya pelan. "Kadang orang baik justru jadi korban perasaan orang lain." "Lalu bagaimana dengan perasaan ibu sendiri?" tanyaku, suara lebih rendah dari biasanya. Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. Tatapannya jatuh ke lantai, seolah di sana tersimpan semua jawaban yang tidak berani ia ucapkan. "Perasaanku bukan sesuatu yang pantas untukmu," katanya akhirnya. "Aku sudah terlalu banyak hidup, terlalu banyak kehilangan. Tapi hati tidak pernah peduli pada usia atau masa lalu, Bu." Aku bahkan tidak sadar kalimat itu keluar dari mulutku. Tapi saat aku mengatakannya, aku tahu itu adalah kebenaran yang selama ini berusaha kusembunyikan. Hujan di luar semakin deras. Suaranya memukul genting, jendela, dan mungkin juga dinding rapuh yang meringkupi perasaan kami. "Tadi malam aku bermimpi tentang seseorang," ujarnya pelan. "Seseorang yang datang tidak untuk menyakitiku, tapi untuk membuatku percaya lagi." Aku menatapnya. "Dan kini orang itu berdiri di hadapan ibu?" Ia mengangguk, sangat pelan.
Masalahnya, Damar, aku tidak tahu apakah aku berani membuka pintu itu lagi. Aku berdiri perlahan, menjaga jarak yang sopan, tapi cukup dekat untuk membuat kami kembali merasakan kehadiran satu sama lain. Tidak semua pintu membawa luka, Bu, kataku, menatap matanya yang mulai basah. Sunyi kembali turun di antara kami. Tapi kali ini sunyi itu menjadi saksi dari sesuatu yang perlahan lahir. Rasa yang belum diberi nama. Ia mengusap sudut matanya, lalu tersenyum lemah. Mungkin aku perlu belajar mempercayai malam sekali lagi, bisiknya. Kemudian ia berdiri, melangkah ke pintu kamarku. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu ketika ia berhenti sejenak dan menoleh kepadaku. Damar? Iya, Bu. Terima kasih sudah tidak mengusirku malam ini. Aku mengangguk pelan. Terima kasih juga sudah mengingatkan bahwa sepi bisa berbagi. Ia membuka pintu dan keluar, meninggalkan aroma yang masih tertinggal di kamarku. Bukan aroma tubuh, bukan aroma parfum, tapi aroma kehadiran yang sulit dilupakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tertidur bukan karena gelisah, melainkan karena harap. Namun aku tidak tahu bahwa mulai malam itu, aku tidak lagi hanya menjadi seorang penyewa kamar, melainkan seseorang yang diam-diam ia tunggu dalam gelap. Sejak malam itu, segalanya berubah, bukan secara kasat mata, melainkan lewat hal-hal kecil yang hampir tak terlihat. Pagi hari, saat aku membuka pintu kamar, selalu ada secangkir kopi hangat di meja kecil dekat tangga. Tidak pernah ada catatan, tapi aku tahu siapa yang membuatnya. Saat aku pulang kerja, pintu pagar kadang sudah terbuka, seperti seseorang sudah lama menunggu di baliknya. Dan di dapur, jika aku kebetulan masuk untuk mengambil air minum, aku sering menemukan Bu Rania sedang berdiri di sana, pura-pura sibuk memotong buah atau merapikan gelas. "Kamu pulang lebih larut hari ini," katanya suatu sore tanpa menatapku. "Iya, kantor lagi banyak pekerjaan," jawabku pelan. "Hati-hati kalau pulang malam," lanjutnya masih dengan nada yang sama. "Jalan di sini sepi." Aku menatap punggungnya. Dari caranya berbicara, aku tahu itu bukan sekadar peringatan. Itu bentuk perhatian kecil yang ia bungkus dengan jarak. "Kalau begitu, saya akan lebih cepat pulang," kataku pelan. Ia berhenti bergerak sejenak, lalu tersenyum kecil. "Jangan karena aku," balasnya. "Lakukan karena dirimu sendiri." Tapi kami berdua tahu kalimat itu bukan kebenaran yang sepenuhnya jujur. Hari-hari berikutnya, ia mulai lebih sering bercerita tentang masa lalunya, tentang rumah yang dulu ramai, lalu sepi setelah kepergian seseorang yang sempat menjadi seluruh dunianya. "Aku tidak ingin mencintai lagi," katanya suatu malam saat kami duduk di teras kecil diterangi lampu kuning temaram. "Karena aku takut kehilangan lagi." Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi hidup tanpa berani merasakan apapun lagi. Jawabku. Ia menatapku lama. Kali ini tidak menghindar, tidak menunduk, seolah menantang rasa di dalam dadanya sendiri. Ada angin pelan meniup rambutnya ke depan wajah. Tanpa berpikir panjang, aku mengulurkannya perlahan, membantu menyibakannya ke belakang telinga. Gerakan sederhana, tapi kami berdua membeku seketika setelahnya. Waktu seperti berhenti sejenak. Ia tidak mundur, tidak menjauh, tapi juga tidak mendekat. Mungkin ucapnya pelan, hampir tak terdengar. "Kehadiranmu adalah kesalahan terindah yang pernah datang dalam hidupku." Kalimat itu menembus pertahananku yang terakhir.
Sejak saat itu, aku tahu aku memiliki satu tujuan yang jelas. Aku ingin menjadi alasan dia kembali percaya pada cinta. Dan demi tujuan itu, aku siap menghadapi apapun, bahkan jika harus berhadapan dengan kenyataan paling pahit sekalipun. Namun aku tidak menyangka, di balik semua kelembutan itu, ada satu rahasia besar tentang dirinya, yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Malam itu, gerimis turun lagi, seolah menjadi kebiasaan baru bagi hidup kami. Aku baru pulang ketika melihat lampu ruang tamu masih menyala. Tetapi saat aku melangkah masuk, bukan Burania yang kulihat di sana. Ada seorang pria berdiri membelakangiku. Tubuhnya tegap, lebih tua dariku, mengenakan jaket gelap yang masih basah oleh hujan. Ia menoleh perlahan, menatapku dengan raut yang sulit kuterjemahkan, antara lelah, cemburu, dan sesuatu yang belum selesai. "Kamu Damar?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Iya, Anda siapa?" Ia menghela napas, lalu melirik ke arah tangga, ke lantai atas, ke arah kamar Burania. "Orang yang seharusnya tak perlu datang ke sini lagi," katanya pelan. Tapi aku masih peduli pada wanita itu. Dadaku menegang. "Burania kenapa?" tanyaku. Suara terdengar lebih keras dari niatku. Belum sempat dia menjawab, langkah kaki terdengar dari atas. Burania muncul di ujung tangga. Dan saat matanya bertemu dengan pria itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya. Bukan hangat, bukan lembut, tapi terkejut dan terluka. "Kamu seharusnya tidak ada di sini," katanya lirih namun tegas. "Aku cuma ingin memastikan kamu tidak mengulang kesalahanmu lagi, Rania," jawab pria itu. Aku menoleh ke arahnya. "Kesalahan yang mana?" Hening. Burania memejamkan mata seolah lelah menahan masa lalu yang kembali menuntut jawaban. "Damar," ujarnya menatapku dengan mata yang lebih basah dari biasanya. "Dia adalah seseorang yang dulu hampir mengikatku seumur hidup." Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut dingin. Hampir. Sebelum aku tahu, beberapa orang lebih mencintai bayangannya daripada kenyataannya. Pria itu senyum miring. "Dan sekarang, kamu mengganti bayanganku dengan anak kosmu sendiri." Nada itu menusuk. Bukan karena hinaannya, tapi karena aku peduli pada siapa yang ia pilih saat ini. Aku mengambil satu langkah lebih dekat ke Burania. Tidak menyentuh, tidak melanggar batas. Hanya berdiri sebagai pernyataan tak bersuara. Aku tidak mengganti siapapun. Aku hanya sedang mencoba bernapas lagi. Keheningan jatuh kembali. Pria itu menatap kami bergantian, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, jaga dia baik-baik, anak muda," katanya padaku, sebelum berjalan menuju pintu. Pintu tertutup. Hening menyelimuti ruangan kami. Burania berdiri kaku, seperti wanita yang baru saja berhadapan dengan hantu dari masa lalunya. Perlahan, ia duduk di sofa, tangannya gemetar. Aku mendekat, duduk berseberangan, masih menjaga jarak. Aku tidak berhak disalahkan oleh siapapun hanya karena ingin merasa bahagia, kataku pelan tapi tegas. Ia mengangkat wajahnya padaku. "Dan kamu tidak berhak menanggung luka yang bukan milikmu hanya karena aku mulai menyukaimu, Damar." Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam dari yang ia sadari. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Aku merasakan rasa takut kehilangan sebelum benar-benar memiliki. Tapi di saat yang sama, satu hal menjadi jauh lebih jelas. Aku tidak ingin pergi. Bukan sekarang. Bukan setelah sejauh ini. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Atap kos berdenting lembut seperti irama yang menyertai gelisah di dadaku. Sejak sore, pikiranku hanya berkelana pada satu hal. Ibu Rania. Hubungan kami yang selama ini hanya dipenuhi isyarat, tatapan yang ditahan, dan perasaan yang seolah berdiri di tepi jurang, kini seperti mencapai sebuah titik di mana tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Ketukan pelan itu terdengar di pintuku. "Raka, kamu masih bangun?" Suaranya, meski pelan, mampu membuat dadaku berdegup lebih keras. Aku membuka pintu. Di sana dia berdiri, bukan sebagai ibu kos yang dingin dan berjarak, melainkan seorang wanita yang terlihat rapuh namun memesona dalam kesederhanaannya. Rambutnya dibiarkan tergerai sedikit basah, matanya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Keberanian yang tercampur rasa takut. "Aku gak bisa tidur," ucapnya lirih. Aku capek membohongi diriku sendiri. Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku sudah tahu maksudnya. Aku mempersilahkannya masuk. Ruangan kosku terasa lebih hangat hanya karena kehadirannya. Kami duduk berhadapan, tidak ada sentuhan, tidak ada rayuan. Hanya dua hati yang akhirnya berhenti berlari dari kenyataan. Tangannya menyentuh tanganku, perlahan. Bukan sentuhan menggoda, bukan juga nafsu. Hanya sebuah isyarat bahwa kini aku bukan lagi sekadar penyewa kamar. Aku adalah seseorang yang ia percayai. "Kalau ini salah," katanya lirih, "setidaknya kita salah bersama." Jawabku pelan. Hening namun hening yang menenangkan. Tidak ada lagi halangan di antara kami. Tidak lagi rasa takut yang berlebihan. Hanya dua insan yang perlahan belajar membuka diri. Sejak malam itu, semuanya berubah. Bukan menjadi hubungan yang berbahaya, tapi menjadi hubungan yang penuh kehati-hatian, saling jaga, dan perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa suka. Dan aku tahu, badai besar sudah terlewati. Namun aku juga tahu, episode berikutnya tidak akan semudah ini. Karena perasaan yang benar-benar tumbuh selalu datang bersama ujian yang lebih besar. Hubungan kami berjalan pelan, nyaris seperti rahasia kecil yang hanya diketahui oleh malam dan tembok tipis kamar kos. Tidak ada ciuman panas, tidak ada adegan vulgar. Yang ada hanya kedekatan yang tumbuh dari tatapan, kebersamaan di dapur kecil saat aku membantunya menyiapkan minuman untuk penghuni kos, dan percakapan panjang yang semakin dalam setiap malam. Namun, ketenangan itu ternyata tidak benar-benar tenang. Sore itu, aku pulang lebih cepat, karena hujan mulai turun deras. Begitu sampai di depan kos, aku melihat sebuah mobil berwarna gelap terparkir di sana. Mobil yang asing, dan entah kenapa langsung membuat perasaanku tidak nyaman. Aku masuk ke halaman. Di ruang tamu, aku melihat pemandangan yang membuat langkahku terhenti. Seorang pria berdiri di sana. Usianya mungkin akhir 30-an atau awal 40-an. Penampilannya rapi. Wajahnya tegas, dan sorot matanya penuh tuntutan. Di depannya berdiri Ibu Rania, dengan wajah yang sangat berbeda dari biasanya. Wajah yang selama ini hangat padaku, kini pucat, penuh ketegangan. "Rania, kita perlu bicara. Sekarang."
Nada suara pria itu bukan permintaan, lebih seperti perintah. Aku tahu, ini bukan pria sembarangan. Ibu Rania melihat ke arahku. Tatapan matanya berubah. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, dan ada sesuatu seperti permintaan maaf, bahkan sebelum dia bicara apapun. "Raka," panggilnya pelan. Pria itu menoleh ke arahku, mengamatiku dari ujung kepala sampai kaki. "Jadi, ini dia yang kamu maksud?" tanyanya sinis. Aku membalas tatapannya. Tidak gentar, tapi juga tidak ingin memancing masalah. "Maaf, Pak. Saya penghuni kos di sini," jawabku tenang. Sudut bibirnya terangkat tipis. "Aku bukan Pak bagimu. Aku seseorang dari masa lalu pemilik kos ini." Udara terasa lebih berat setelah kalimat itu. Aku menoleh pada Ibu Rania. "Apa maksudnya?" tanyaku pelan, hampir seperti bisikan. Tangannya sedikit gemetar saat menjawab. "Dia Arman, mantan suamiku." Dunia seolah sedikit miring. Mantan suaminya? Pria itu melangkah lebih dekat ke arahku. Kali ini aku bisa mencium aroma parfumnya yang kuat. Dan di balik itu, ada aura ancaman yang jelas terasa. "Tahu nak," ucapnya sambil tersenyum palsu. Hal-hal yang seharusnya sudah selesai, terkadang suka hidup kembali. Sama seperti saya dan Rania. Ibu Rania menggenggam tangannya sendiri, seperti menahan diri agar tidak roboh. "Aku pikir kamu tak akan kembali ke sini lagi," katanya pelan, nyaris hancur. "Oh, aku selalu kembali ke sesuatu yang dulu milikku. Dan kebetulan, kos ini dan juga kamu belum benar-benar lepas dariku." Kata-kata itu menancap seperti pisau di dadaku. Aku bukan takut pada pria itu. Yang kutakuti justru sesuatu yang lain. Bahwa mungkin aku hanyalah cerita sementara dalam hidup Ibu Rania. Dan masa lalunya jauh lebih kuat daripada aku. Malam itu aku melihat sisi lain dari dirinya. Bukan wanita kuat yang selalu tersenyum. Bukan sosok yang menggoda dengan tatapan hangat. Dia terlihat seperti seseorang yang sedang dihadapkan pada bayangan yang tak pernah bisa ia usir. Dan saat Arman akhirnya pergi, meninggalkan suasana yang membeku, Ibu Rania hanya terdiam. Aku berdiri di depannya. "Kamu mau jujur sekarang?" tanyaku pelan. "Siapa sebenarnya dia dalam hidupmu yang dulu? Dan apa yang masih tersisa sampai sekarang?" Matanya berkaca-kaca. Dan satu kalimat keluar dari bibirnya. "Dia bukan hanya masa laluku, Raka. Dia adalah alasan aku lari ke tempat ini." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Bukan karena cemburu, bukan juga karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari betapa dalam luka yang selama ini disembunyikannya, di balik senyum dan sikap menggoda yang sering kuterjemahkan secara keliru.
Keesokan paginya, suasana kos terasa berbeda. Terlalu sunyi. Bahkan, burung di pohon depan halaman seperti ikut menahan suara. Ibu Rania tidak membuka kamarnya sampai lewat siang. Aku mengetuk pelan. "Bu, Rania." Tak ada jawaban. Aku menunggu 5 menit, 10 menit, hingga akhirnya pintu itu terbuka perlahan. Dia berdiri di sana dengan wajah lelah, tanpa riasan, tanpa senyum penuh rahasia seperti biasanya. Hanya seorang perempuan yang rapuh dan jujur. "Maaf aku membuatmu terlibat sejauh ini," katanya pelan. "Aku tidak pernah merasa terpaksa," jawabku jujur. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekat jendela. Aku ikut duduk, menjaga jarak, memberi ruang. "Aku menikah terlalu muda," mulai bercerita. "Arman tampak sempurna di awal, tapi seiring waktu, dia ingin menguasai segalanya. Cara berpakaianku, siapa temanku, bahkan caraku tersenyum." Nada suaranya gemetar, tapi ia tetap melanjutkan. "Aku pergi sebelum aku kehilangan diriku sendiri. Kos ini adalah awal baruku, tempat aku belajar bernafas lagi." Aku menatapnya dengan penuh pengertian. "Dan aku hanyalah salah satu bab kecil di tempat itu," ucapku pelan. Dia menoleh cepat kepadaku. Matanya langsung basah. "Tidak, Raka. Kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa aku bukan hanya pemilik kos atau perempuan yang lari dari masa lalu, tapi seseorang yang layak dicintai kembali." Hening. Jantungku berdetak lebih cepat. "Tapi aku tidak ingin kamu terjebak di dalam hidupku yang berantakan. Karena itu, hari ini aku akan menemui Arman. Aku akan menyelesaikan semuanya secara resmi, agar tak ada lagi bayangan yang mengejarmu atau aku." "Aku ikut," kataku spontan. Dia terkejut. "Raka, aku tak ingin bersembunyi lagi. Kalau kita ingin berjalan ke depan, maka jalannya harus terang." Sore itu kami menemui Arman di tempat netral. Pembicaraan berjalan tegang, namun tegas. Untuk pertama kalinya, Ibu Rania berdiri kukuh di hadapannya, tanpa rasa takut. "Aku sudah lepas darimu sejak lama, dan mulai hari ini, bahkan bayanganmu pun tidak punya tempat lagi di hidupku." Arman pergi tanpa banyak kata. Masa lalu resmi ditutup. Malam itu kami kembali ke kos dalam diam yang tenang. Angin malam terasa lebih hangat dari biasanya. Lampu taman bersinar lembut. Di depan pintu, dia menghentikan langkah. "Raka," aku menatapnya. "Aku tidak tahu bagaimana bentuk masa depan kita," katanya lirih. "Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin mencobanya. Denganmu." Aku menyenyum. "Tidak perlu terburu-buru. Yang penting sekarang, kita tidak lagi berjalan sendiri." Dia tersenyum balik. Senyum yang berbeda. Bukan menggoda seperti dulu, tapi tulus, dalam, dan penuh harapan. Sejak malam itu, hubungan kami tak lagi tersembunyi dalam gelap, atau hanya sekedar permainan tatap dan isyarat. Ia mulai membuka diri pada dunia, dan aku mulai benar-benar memiliki tempat di sampingnya. Bukan sebagai penghuni kos, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai seseorang yang ia pilih dengan sadar.